Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan membahas tentang berzikir dan berdoa. Berzikir dan berdoa dalam Islam. Lebih tepatnya ini adalah berzikir, bagaimana tata cara kita berzikir, apa manfaat dari berzikir itu sendiri. Nah, insya Allah untuk berdoa kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zikir. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang akan menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu apa itu zikir, definisi dari berzikir. Nah, zikir secara bahasa artinya adalah mengingat, kita selalu mengingat setiap saat dimanapun kita berada, itu adalah secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah menghadirkan hati untuk mengingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian disusul dengan ucapan atau perbuatan dalam berbagai keadaan. Ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ikuti dengan perbuatan-perbuatan yang mana itu akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam zikir secara istilah. Kemudian ada juga dalam definisi yang lain, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap lafal-lafal tertentu seperti tahmid, tahlil, takbir, serta sifat-sifat keagungan, keindahan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali tata cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian melafalkan tasbih subhanallah, kemudian tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, kemudian mengingat mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang sangat mulia seperti Al-Kabir, Al-Azim, Ar-Razzaq, Al-Ghaffar dan lain sebagainya. Itu semuanya masuk dalam kategori berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana kita bisa merendahkan hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari yang kita lakukan itu muncul lafal-lafal yang kita lafadzkan dari lisan kita. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya adalah tentang manfaat berzikir. Apa sih manfaat berzikir? Kenapa kita harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah berzikir bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya, jadi zikir kata lain bisa juga ketika kita sholat, kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang baik yang di dalamnya ada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika kita sholatnya sudah rajin, sudah setiap hari, ternyata kita masih sangat mudah sekali tergerak dalam melakukan hal-hal yang fahsya dan mungkar, hal-hal yang keji dan mungkar. Itu berarti ada tanda tanya besar di sholat kita. Bisa jadi sholat kita kurang khusyuk, zikir kita kurang senantiasa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus introspeksi diri. Ini adalah manfaat berzikir. Kemudian yang kedua adalah menenteramkan hati, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan tenang, hati itu akan tentram. Ketika kita gundah gulana dengan urusan-urusan dunia, kenapa kok saya jadi orang miskin, kenapa kok saya tidak berhasil di bidang ini, saya tidak lolos ujian masuk ke tingkat sekolah yang lebih baik, lebih bagus. Itu semuanya yang akan menjadikan kita gundah, hanya senantiasa mengejar dunia dan dunia. Nah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menenteramkan hati kita. Jadi di antara manfaat berzikir adalah menenteramkan hati kita.
Allah yang maha membolak-balikkan hati, dan Allah yang memberikan kepada kita obat penawar hati, yaitu apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah menjauhkan diri dari api neraka. Orang ataupun lisan yang senantiasa ratban bizikrillah, senantiasa basah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ketika kita duduk, ketika kita kerja, dimanapun kita berada, kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu paling gampang. Kalau kita petani, kita zikir di sawah sambil membajak. Kita kerja di kantor sambil di depan komputer kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga zikir dengan mendengarkan murotal, mendengarkan kajian-kajian Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika kita di dalam hammam, di dalam kamar mandi, itu tidak diperbolehkan untuk berzikir ya. Kecuali kalau memang terpaksa boleh berzikir di dalam hati. Nah, kemudian menjadi kemenangan dan kekuatan ya. Jadi dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, di dalam peperangan yang sangat luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para sahabat ketika itu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir yang berkesinambungan, berzikir terus-menerus, maka kalian akan menang. Dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kemenangan dan kekuatan kepada kita. Apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita inginkan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan apa yang kita inginkan. Kemudian menenteramkan jiwa. Ya, jiwa ini akan tentram ketika kita senantiasa ingat, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Nah, kemudian adab dan tata cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khususnya ini zikir setelah ba'da sholat, zikir setelah sholat. Jadi ketika kita berzikir setelah sholat, yang pertama adalah berzikir di dalam hati atau dengan suara rendah. Ya, jadi ketika kita berzikir setelah sholat, kita berzikir dengan suara rendah, tenang, karena agar tidak mengganggu saudara-saudara kita yang di samping, atau tidak mengganggu saudara-saudara kita yang sedang melakukan sholat. Kan ketika kita sholat di masjid, kadang ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang telat masbuk ya, dalam sholat. Maka agar tidak mengganggu kekhusyuan mereka di dalam sholat, maka ketika kita berzikir setelah sholat, kita berzikir dengan suara yang rendah. Berzikir suara yang rendah agar kita lebih khusyuk, lebih bisa bertafakur, lebih bisa mencermati, lebih bisa meresapi apa yang kita ucapkan. Jadi lebih bisa menghadirkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah Abdullah ya, hamba Allah yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita, akan tapi kita yang membutuhkan untuk senantiasa menyambung tali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-A'raf disebutkan, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahr minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu, yaitu ketika kita berzikir dalam hatimu, yaitu dengan suara rendah, tidak dengan melantangkan, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi di antara adab-adab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hati yang khusyuk, suara yang
rendah, tidak lantang, kemudian dengan menghadirkan rasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang lalai, kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa berzikir, kita bisa beringat, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar tadi kita bisa menjadi orang yang menang, kita terjaga dari perbuatan keji dan mungkar, kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Nanti insyaallah Ustadz akan bahas tentang doa. Ini baru tentang zikir di pertemuan berikutnya insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.